Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi hari ini saya bertugas untuk menyampaikan simposium berbicara tentang rasionalitas terapi berbasis incretin pada diabetes tipe 2. Memang kita lihat bahwa akhir-akhir ini incretin mendapat tempat yang cukup baik, malah sangat baik di dalam penata laksanaan diabetes tipe 2. Ini adalah disclosure saya sebagai Speakers Board dan sebagai advisory board dari beberapa kegiatan. Dan pada pagi hari ini kita akan bicara tentang 4 topik. Pertama, kita akan bicara tentang perspektif terkini dari diabetes tipe 2 dan obesitas. Dan kemudian kita lihat bagaimana keadaannya di Indonesia, bagaimana profil permasalahannya, dan tantangan pengelolaan di masa depan. Tempat incretin-based treatment dalam type 2 diabetes ini akan bicarakan khusus tentang di Indonesia dan bagaimana studi peran terapi berbasis incretin ini pada luaran klinis diabetes tipe 2. Sejawat sekalian, obesitas makin lama makin banyak. Pada tahun 2020 terdapat 650 juta orang dengan obesitas. Ini kita lihat bahwa tren makin lama makin tinggi dan banyak yang kalau kita lihat yang baru tua banyak yang body mass index-nya di atas 50. Ya, jadi sejawat sekalian, hubungan dari obesitas itu dengan type 2 diabetes sangat jelas. Makin tinggi berat badannya, makin tinggi body mass index-nya, maka terjadilah peningkatan diabetes tipe 2. Pengobatan kita untuk diabetes, kita tahu betapa sulitnya. Ya, kita tahu bahwa HbA1c sebagai surrogate outcome yang kita pakai kalau kita mengontrol diabetes, pasien suruh kembali untuk kita lihat HbA1c-nya, dan itu menggambarkan gula darah 2-3 bulan sebelumnya yang menggambarkan postprandial dan fasting plasma glucose. Ya, yang ironis pada saat ini adalah obat-obat diabetes sekarang ini, terutama insulin siklotron dan thiazolinian, itu menyebabkan peningkatan berat badan. Sedangkan kita tahu kalau berat badan naik, ya selama manajemen diabetes, maka itu tidak begitu baik. Karena kita justru berharap orang yang gemuk itu berat badannya turun, bukannya naik. Sementara obat-obat ini justru menaikkan berat badan. Ya, untuk itu kita harus mengatasi atau berantisipasi bahwa kalau overweight dan obesity pada diabetes tipe 2 itu justru meningkatkan komorbiditas. Coba kita lihat di ginjal. Dikatakan bahwa di ginjal itu bahwa risiko end-stage renal disease itu 5 kali lipat dibandingkan kalau diabetes itu tidak, pada pasien diabetes itu tidak ada overweight atau tidak obes. Itu juga hubungannya dengan albuminuria. Ya, dikatakan significant associated albuminuria kalau type 2 diabetes itu ada overweight atau obese. Demikian juga dengan cancer. Men and women with type 2 diabetes katanya bahwa increased risk, ya, obesity related cancer. Retinopati demikian juga. Obesitas akan meningkatkan retinopati. Belum lagi depresi, obstructive sleep apnea. Dan kita otomatis juga kalau kita gemuk maka mobilitas akan terganggu. Ya,
Itulah yang menyebabkan bahwa nanti kalau dia mobilitas terganggu, tentu usaha untuk menurunkan berat badannya akan lebih sulit. Ya, jadi sehat kalian, overweight dan obesity hubungan dengan severe atau several comorbidities. Renal, albuminuria, cancer, retinopati, depresi, obstructive sleep apnea, dan mobility. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa diabetes itu punya multiple complication. Banyak komplikasi, mikrovaskular, makrovaskular. Mikrovaskular kita tahu di mata, terjadi retinopati, glaukoma, katarak, di kidney, ada nefropati, end-stage renal disease, sexual dysfunction, peripheral nervous system, peripheral neuropathy, stroke, transient ischemic attack, angina, peripheral artery disease. Komplikasi-komplikasi ini membuat kita harus melakukan kerjasama, ya, multidisiplin, ophthalmologist, nephrologist, urologist, neurologist, podiatrist, ya, tentu kardiologis, surgeons juga, vascular surgeon, orthopedic surgeon, plastic surgeon. Jadi untuk semua komplikasi ini, multiple complication ini perlu multiple approaches dan multidisiplin. Di dalam evolusi pengobatan, kita tahu bahwa start with metformin. Pada waktu sebelum tahun 2000-an, maka obat itu hanya setelah metformin itu tambah sulfonylurea dan insulin. Pada waktu itu kita targetnya sudah mulai pakai A1C, tetapi dikatakan the lower the better. Belum ada kriteria berapa. Antara 2000 dan 2014 sudah mulai tambah obat glitazone, triazolidine, DPP-4 inhibitors. Dan pada waktu itu mulai tumbuh istilah lower may not be better for everyone because ada hipoglikemi. Demikian juga setelah tahun 2014, setelah ada obat-obat golongan baru seperti GLP receptor agonist dan SGLT2 inhibitors, maka mulailah shift of paradigm. Dikatakan bahwa A1C itu bukan lower the better, tapi individualization. A1C yang kurang dari 7% itu tidak berlaku untuk semua. Ya, dan demikian juga mulai dikatakan bahwa kalau kita ada cardiovascular disease, maka obat yang dipilih harus sesuai yang safe dan efficacy untuk cardiovascular disease tadi. 2019 kemudian. Tentu dikatakan healthy behavior intervention, multifactor risk factors modification itu semua bersama-sama. Multipatologi, multifaktorial, multidisiplin. Nah itulah yang kemudian. Tetapi walaupun ada sebegitu banyak obat, maka pengobatan diabetes tetap menjadi tantangan. Kita tahu bahwa kita mengobati pasien diabetes mulai dengan monoterapi, dual terapi, triple terapi, kemudian baru combination of injectables. Usaha seperti itu walaupun ada guidelines, ya, di Indonesia tetap dikatakan tidak mencapai target. Lebih dari 70% orang dewasa dengan diabetes di Indonesia gagal mencapai kurang dari 7%. Ya, dan ini tentu membuat kita harus berusaha lagi. Sementara kalau kita gagal, maka urusannya adalah cardiovascular disease. 75% dari orang dengan diabetes mempunyai risiko kardiovaskular. Dikatakan bahwa di dunia, one person dies every 8 seconds from diabetes and its complication. 50% dari kematian daripada diabetes itu disebabkan oleh cardiovascular disease, dan kematiannya 85% disebabkan karena atherosclerotic cardiovascular disease seperti heart attack dan stroke. 8 detik, worldwide mati, 50% karena cardiovascular disease, dan dari mereka 80% karena atherosclerosis. Bagaimana di Indonesia? Ranking mortality dari non-communicable disease and related to diabetes kita lihat. 2009 ranking 3 adalah 1, 2, 3 adalah stroke, ischemic heart disease, dan tuberculosis. 2019 diabetes masuk. Jadi non-communicable disease. Pertama stroke tetap. Kedua ischemic heart disease, dan ketiga diabetes. Ya, nah, perubahan-perubahan inilah yang membuat kita harus lebih banyak berusaha untuk mencapai. Sementara dikatakan bahwa kelompok diabetes di Indonesia, 70% dari penelitian dikatakan
adalah overweight dan obese. Sementara cardiovascular disease related, ya, itu disebabkan makin besar obesnya, body mass index-nya, maka relate-nya dengan cardiovascular disease. Ya, hubungannya itu jelas. Tadi saya katakan bahwa diabetes itu multipatologi, terus multifaktorial. Multifaktorial ini apa? Jadi kalau kita mau manage diabetes dengan komplikasinya, bukan hanya glycemic control. Kita harus lakukan lifestyle modification, harus menurunkan tekanan darah. Dyslipidemia control yang sekarang akhir-akhir ini juga menjabat perhatian. Ya, jadi satu penelitian di Jakarta katakan 75% dari 7 health centers di Jakarta A1C yang mencapai lebih 7% itu low adherence. Jadi artinya banyak sekali yang tidak taat terhadap pengobatan. Dan kalau kita tidak taat terhadap pengobatan, maka akan meningkat hospitalization dan all-cause mortality. Nah, itulah yang kita harus perhatikan, bagaimana kita berusaha supaya angka-angka ini bisa membaik. Multipatologi. Kita tahu bahwa pada diabetes itu ada istilah Omnis octet, ya. Ya, kita lihat bahwa sekarang ada egregious 11, dan kita bicara 8 dulu. Dari 8 penyebab hiperglikemi, maka kalau kita pakai obat oral glucose lowering agents, tidak bisa mencapai target. Ya, jadi kita lihat harus ada kombinasi. Kita belum tahu di mana ada kerusakan-kerusakan tersebut atau kelainan-kelainan tersebut. Ya, kita lihat ada kelainan-kelainan di brain, di adipose tissue, di liver, skeletal muscle, kidneys, alpha cell, beta cell, dan intestines. Nah, ini harus kita cari. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Nah, kita tahu bahwa target untuk mencapai 8 itu mengatasi hiperglikemi dan melihat sudut pandang 8 kelainan itu harus kita usahakan bagaimana menurunkannya. Sehingga kita bisa menurunkan sebagian dari pasien kita A1C kurang dari 7%, tetapi tanpa hipoglikemi dan tanpa kenaikan berat badan. Setelah kita melihat problematik tadi, maka kita coba bicara tentang incretins. Di mana tempat incretins? Apa sih incretins itu? Incretins itu kita akan pada suatu hormon yang dikeluarkan, dihasilkan dan sebagai respons di usus, ya, kalau kita makan. Ya, jadi terjadi glucose homeostasis bila kita makan. Incretin yang dikeluarkan adalah GIP dan GLP-1. Nah, mulai tahun 71 mulai ada GIP, dan kemudian 83 ada GLP-1. Dan tahun 2005 GLP-1 pertama kali dipakai untuk disetujui untuk dipakai untuk diabetes tipe 2. Kalau kita lihat yang disebut incretin tadi, kita makan, nutrien masuk, keluar G, glucagon-like polypeptide 1. Itu kita sebut incretin. Incretin itu ada 2, ada di PP4, ada GLP-1 receptor agonist, nanti incretin based therapy. Di PP4 inhibitors, GLP-1 receptor agonist. Nah, GLP-1 receptor agonist itu ada yang exidin base, ada human base. Ya, dari exidin base itu dari gila monster, dan human base itu dari dibuat. Ya, demikian juga akhir-akhir ini ada kombinasi dual GIP dan GLP-1. Nah, bentar lagi akan ada dalam peredaran tirzepatide. Ya, nah, sementara exidin base ada exenatide, kita semua tahu, lixisenatide juga exidin base dan exenatide TR. Sedangkan human base ada liraglutide, semaglutide, dulaglutide, dan itu ada semaglutide dan albiglutide. Albiglutide memang sudah keluar dari peredaran, ditarik dari peredaran sejak tahun 2018. Nah, GLP-1 tadi adalah suatu peptide yang tidak 31 asam amino, termasuk dalam incretin family, dan disekresikan oleh air cells dari usus, dan juga dari brain, dari nucleus tractus solitarius. Ya, kemudian yang kita harus perhatikan bahwa GLP-1 akan degradasi oleh DPP-4. Oleh karena itu nanti ada DPP-4 inhibitors seperti ini. Jadi kalau kita makan entes di dalam usus, maka akan segitu ada nutrien keluar dari GLP-1. GLP-1 itu akan menjadi inaktif dalam sekejap oleh DPP-4, dipeptidase 4. Nah, kalau nanti kita mau GLP-1-nya umurnya lebih panjang, dia tetap aktif, maka DPP-4 diblok oleh DPP-4 inhibitors. Oleh karena itu ada obat oral DPP-4 inhibitors. Nah,
GLP-1 itu kalau berkurang, maka atau terganggu kita ada GLP-1 receptor agonis. Nah itu sebetulnya sama, yang satu adalah farmakologik, yang satu adalah fisiologik. Jadi DPP-4 inhibitor fisiologi. Efeknya adalah di 3 tempat. Di lambung, hipotalamus, dan pankreas. Di lambung adalah mempengaruhi gastric emptying, di hipotalamus mempengaruhi appetite dan food intake, dan di pankreas urusan dengan insulin dan glukagon. Ya, kalau kita lihat dia ya bagaimana. Jadi kalau kita GLP-1 itu hubungan dengan gastric emptying, ya, gastric emptying dan small intestine transit. Ya, kemudian GLP-1 itu hubungannya nanti terutama di otak, di heart and vessels, liver, muscle, immune cells, pankreas, dan kidney. Kalau kita lihat maka akan banyak efeknya masing-masing, tidak detail satu-satu, tapi kita lihat bahwa satu GLP-1 efeknya ke beberapa organ dari ominous octet tadi, heart, brain, liver, pankreas, dan kidney. Ya, nah kalau kita lihat bagaimana hubungan GLP-1 di intestine, menurunkan postprandial lipid, di alpha cell hubungan dengan glucose dan hypoglycemia di pankreas dan glucagon secretion turun, di beta cell insulin secretion naik, embryosynthesis, di heart ada cardioprotection, di fat and liver inflammation berkurang, di brain mempengaruhi appetite dan satiety, di blood pressure mempengaruhi blood pressure di blood vessels, dan di kidney berpengaruh terhadap natriuresis dan diuresis. Jadi GLP-1 punya sekian banyak efek multifaktorial efek. Nah, sehingga GLP-1 itu dipakai sebagai sumber pengobatan untuk type 2 diabetes. Sudah established bahwa GLP-1 receptor agonist untuk treatment of type 2 diabetes dan termasuk dalam treatment pathway. Di ADA dan ISD akhir-akhir ini, maka dikatakan bahwa kalau sudah pakai metformin, following metformin therapy, maka recommend GLP-1 receptor agonist throughout the treatment. Jadi sepanjang pengobatan diabetes itu bisa ada tempat-tempatnya untuk pakai GLP-1 dan perhatikan bahwa ini tanpa hipo dan tanpa weight gain. Ya, juga dikatakan dan memang sudah dibuktikan dan sudah dipakai GLP-1 receptor agonist with demonstrated CV benefit should be considered for patients with established. Kalau kita ada pasien ada established CVD, pilihannya adalah GLP-1 receptor agonist. Nah, malah dikatakan oleh American College of Endocrinology recommended GLP-1 receptor agonist throughout the treatment pathway for type 2 diabetes, including as monotherapy. Jadi kalau kita AC sepanjang A1C berapapun, apapun, maka dia bisa dipakai GLP-1 menjadi pilihan, termasuk monoterapi. Pada saat ini GLP-1 receptor agonist, struktur molekulnya kita bandingkan. Dia exogenous base-nya dari gila monster tadi adalah lixisenatide yang short acting, exenatide AR. Kemudian yang GLP-1 yang human analogs, ada yang small, ada yang large. Yang small adalah liraglutide dan semaglutide, kita lihat di sini. Ya, sementara kalau large adalah dulaglutide. Jadi kalau kita lihat di sini liraglutide dan semaglutide, ini adalah yang small, dan large adalah dulaglutide. Albiglutide sudah tidak ada. Ya, nah, mari kita masuk dalam klinis. Penelitian semaglutide once weekly dibandingkan dengan DPP-4 inhibitors. Dua-duanya ada incretin, yang satu fisiologik, yang satu farmakologik. Sustain 2, ya, sustain 2, 56 minggu. Dibandingkan ala semaglutide 0,5, semaglutide 1 mg dan sitagliptin, DPP-4 inhibitors, kita lihat bahwa change in A1C bisa turun sampai 1,6% dengan semaglutide 1 mg. Perhatikan, change in weight bisa turun 6 kilo, lebih sedikit dari 6 kilo. Ya, sementara kalau semaglutide 0,5 bisa turun 4 kilo. Nah, yang menarik adalah bisa menurunkan A1C kurang dari 7% tanpa hipo dan tanpa weight gain. Dan proporsinya adalah 74%. Ya, kalau kita pakai semaglutide ya once weekly, ingat once weekly yang 1 mg. Beberapa perubahan-perubahan yang kita bandingkan, perbedaan antara glucose lowering efficacy dari GLP-1 observed in RCT. Jadi beberapa RCT, jadi beberapa GL. Jadi duration, award 6, sustain 3, sustain 7, sustain 10, harmony 7, lira dan lixi, kita lihat. Ya, bahwa A1C di sustain 3, 7, dan 10 kita lihat bisa turun sampai 1,8, 1,7.
Ya, jadi change in baseline on A1C. Jadi kekuatannya lebih dari 1, itu kuat sekali. Ya, dari semua GLP-1 kita lihat bahwa semaglutide 1 miligram itu yang paling kuat, bisa turun sampai 1,8. Demikian dengan berat badan. Bagaimana kemampuannya menurunkan berat badan? Bisa turun sampai 6,5 kilo. Ya, ini adalah perbandingan liraglutide, semaglutide, dulaglutide, lixisenatide, etc. Ya, kalau yang biru tua kita di sustain 3, sustain 7, dan sustain 10. Kita lihat penurunan berat badan sampai 6,5 kilo. Turun A1C, berat badan sangat kuat. Ya, oleh karena itu kita lihat bahwa kita tahu bahwa di dalam pengobatan diabetes ada unmet needs. Poor glycemic control, lebih dari 70% tidak terkontrol. People with diabetes di Indonesia 70% overweight. 75% dari pasien diabetes adalah risk untuk cardiovascular disease. Dan lebih dari 50% pasien diabetes kita suboptimal adherence, tidak taat. Dengan incretins, GLP-1 receptor agonis ini, kita bisa mencoba mengatasi unmet needs ini dalam penata laksanaan type 2 diabetes. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa kita lihat di sini. Incretin terapi ya sudah dibuktikan, ya, dinyatakan dan berkembang sebagai satu modalitas pengobatan type 2 diabetes. Sudah beberapa dekade yang lalu. Tadi kita sudah lihat. Ada different molecules, jadi ada beberapa molekul sudah saya sampaikan tadi, perbedaan-perbedaannya, different sizes, half-life, mechanism of action, pharmacokinetics, pharmacodynamics di human body berbeda-beda. Oleh karena itu nanti kita sesuaikan, dan GLP-1 dikatakan sebagai most potent modern non-insulin anti-diabetic medication type 2 diabetes with high efficacy and beyond glycemic control with low adverse event that can answer the unmet needs study. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini menjadi perhatian kita di dalam penanganan diabetes mellitus di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.